Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah yang menjadi keyakinan iman kami, bahwa dalam kehidupan ini selalu ada jalan yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan setiap kami semua yang ada. Sebabnya pagi hari ini biarlah kiranya kami juga boleh dikuatkan dengan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat masing-masing kami ya Bapa. Nyatakanlah apa yang menjadi pencerahan akan firman-Mu, sehingga setiap kami mengerti betul apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami yang ada. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan urapi, Tuhan berkati, sehingga setiap kami semua boleh dijamah Tuhan, boleh diurapi Tuhan, boleh diberkati Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang terikat Tuhan lepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada ya. Puji Tuhan ya, ada Bapak di sini pagi hari ini, ada Pak Iwan Hasan ya. Puji Tuhan, selamat pagi Pak. Lalu juga ada Ibu Lydia, shalom selamat pagi. Ada Ibu Hana Setiawan, juga shalom selamat pagi. Dan juga ada Ibu Maria ya, selamat pagi dari Kamboja ya. Puji Tuhan. Kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah ya. Secara khusus kita bangsa Indonesia juga turut berduka atas kecelakaan pesawat ya yang terjadi dalam kesempatan hari kemarin juga. Dan tentunya ini menjadi sesuatu yang tidak mudah di dalam kehidupan kita di masa-masa pandemi COVID-19 seperti ini. Kenapa? Tetap saja ada hal-hal yang menjadi peristiwa yang seolah-olah tidak cukupkah kematian yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 yang ada, sehingga ada begitu banyak kematian-kematian lainnya yang sepertinya ya tidak habis-habisnya. Nah, hal ini tentunya bukan justru membuat kita menjadi gentar dalam kehidupan, tetapi justru disinilah kita semakin bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan tangan Tuhan ya. Itu sebabnya saya katakan pagi hari ini, bagaimana kita hidup dengan mengandalkan tangan Tuhan yang tidak kelihatan dalam penjagaannya, dalam perlindungannya, ya, dalam pertolongannya. Nah, mari kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 pada ayat yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-11 mulai dari ayat yang ke-8 dikatakan demikian sampai dengan ayat yang ke-19 kita membacanya ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 sampai 19 dikatakan demikian. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dengan iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal,
walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Haleluya. Apa yang bisa kita baca di dalam kesempatan pagi hari ini adalah bicara tentang mengingatkan peristiwa di mana Allah berjanji kepada Abraham, ya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Ada banyak janji Abraham atau janji Tuhan kepada Abraham, ya. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 12 pada ayat 2-3 dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau, aku akan membuat namamu masyhur, kamu akan menjadi berkat, ya, dan juga banyak hal-hal lain. Dan akan dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Haleluya. Dari ayat bacaan yang sudah kita baca di sini, kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham. Dan bukankah hal yang sama yang Allah berikan dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Ia yang akan menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Kalau kita menyadari bahwa Ia adalah Allah yang menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman, artinya apa? Ada tangannya yang kuat, ada tangannya yang perkasa, ada tangannya yang maha kuasa, yang selalu akan menjagai langkah-langkah hidup kita yang ada. Nah, itu sebabnya apa yang menjadi peristiwa-peristiwa dan keadaan yang terjadi hari-hari ini dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini pun, kiranya hal ini tidak menjadikan kita menjadi gentar, tidak menjadikan kita menjadi cemas, tidak menjadikan kita tidak menjadi ketakutan yang berkepanjangan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat apa yang menjadi pernyataan firman Allah ini, bahwa kita melihat di mana kita tahu dalam Kejadian 13 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9, dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham, ya, kita melihat sebentar dalam Kejadian pasal yang ke-13 pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini adalah kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan, dan jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Hal ini saya sampaikan pada hari kemarin, di mana dalam kesempatan Abraham dan Lot itu akhirnya mereka berpisah, ya Bapak Ibu Saudara, oleh karena banyak dan luas, banyak dan begitu besarnya pengembalaan mereka, domba-domba yang mereka miliki antara gembala-gembalanya Abraham dengan gembala-gembalanya Lot. Nah, yang saya mau sampaikan di sini bahwa di dalam perjalanan di mana Abraham dipanggil oleh Allah, yang pertama kita tahu bahwa dia tidak tahu arah yang harus dia tuju, ya, sehingga Abraham terus mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Dan bukan hanya sampai di situ, kita tahu bagaimana Abraham ini adalah orang yang tidak lagi muda dalam usianya waktu dipanggil. Dia adalah memiliki usia 75 tahun. Dan tentunya dalam kesempatan di masa dia hidup pada masa itu tidak mudah. Kenapa? Karena dalam ketentuan aturan-aturan hukumnya pada masa itu tidak seperti sekarang. Kita mau ke negara manapun ada ketentuan hukum yang akan melindungi kita dalam perjalanan kita, ya. Ada aparat penegak hukum setempat atau negara setempat, tetapi tidak dengan Abraham pada masa itu, di mana kita tahu bagaimana orang-orang di masa itu hidup dalam apa yang menjadi aturan mainnya sendiri. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat apa yang menjadi perjalanan Abraham ini membawa kita akhirnya mengerti bahwa seorang Abraham pun yang dijanjikan, yang tadi saya sudah katakan, bagaimana dia dijanjikan akan apa? Akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau, aku akan membuat namamu masyhur, aku akan menjadikan kamu menjadi berkat. Bahkan juga dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Bahkan janji Allah itu luar biasa kepada Abraham. Tetapi perhatikan apa yang terjadi. Abraham tidak diberitahu arah mana tujuan kota yang akan dia tuju. Nah, ini juga artinya perjalanan kita hari lepas hari.
Jadi kita nggak pernah tahu, tetapi ini yang harus kita syukuri. Setiap hari kita bangun, kita bersyukur. Setiap hari kita bangun, kita bersyukur. Kita nggak pernah tahu bagaimana nanti kejadian pada bulan Februari, pada bulan Maret, dalam tahun 2021 ini. Tetapi buat saya sederhana saja. Kalau artinya kita mengerti bahwa ini adalah hal yang menjadi kekuatan iman kita. Ada tangan Tuhan kok gitu. Ada tangan Tuhan kok yang selalu menjaga kita. Ada tangan Tuhan kok yang selalu melindungi kita. Tentunya kita tidak akan menjadi orang yang ketakutan. Tentunya kita tidak akan menjadi orang yang khawatir. Kenapa? Karena dalam perjalanan Abraham pun menuju tempat yang ditunjukkan Tuhan, yang dia tidak tahu kemana, tetapi Tuhan memiliki cara untuk menjaga, melindungi Abraham. Haleluya. Yang kedua, saya perhatikan di sini bahwa Abraham juga mengalami masalah ketika itu dia membuat kesalahan fatal, ya. Bagaimana dia bersama dengan Sarah saat di Mesir, dalam Kejadian 12 ayat 10-20, karena rasa takutnya Abraham, dia mengakui Sarah sebagai adiknya, ya. Lalu Sarah diambil Firaun sebagai raja Mesir pada saat itu, dan akhirnya apa? Firaun pun ditegur Tuhan, di mana terjadi tulah atas Firaun dan seluruh istananya. Maka akhirnya Sarah dikembalikan kepada Abraham, karena dia akhirnya tahu bahwa Sarah adalah istrinya Abraham. Bukankah hal ini adalah hal yang juga sering terjadi dalam perjalanan hidup kita? Ada kalanya, saya tidak katakan kita kompromi dengan dosa, tetapi ada kalanya kita di dalam panggilan Tuhan, perjalanan kita mengiring Tuhan, ada salah-salahnya. Tetapi itu yang saya mau katakan, ada tangan Tuhan yang selalu menjaga kita supaya kita tidak kebablasan, supaya kita tidak berkelanjutan di dalam dosa yang ada. Itu sebabnya mari kita mulai menyadari dalam kesempatan kita di mana saatnya kita bertobatlah. Akui apa yang menjadi dosa dan kesalahan kita. Karena dengan demikian kita akan ditolong Tuhan. Tetapi ada berapa banyak kita akhirnya ditipu oleh setan. Waktu kita mulai jatuh dalam dosa, ya kan? Maka kita merasa bahwa wah, saya sudah berdosa banget nih. Tuhan kayaknya tidak dengar doa saya, Tuhan kayaknya tidak tolong saya. Lihat apa yang terjadi. Bukan hanya pada saat di Mesir, Abraham terjepit masalah, karena kalau dia mengakui sebagai suaminya, dia berpikir secara sederhana, nanti dia dibunuh lalu diambillah Sarah sebagai istri daripada Firaun itu. Kadang-kadang kan kita juga begitu, berpikir kita itu kan terlalu jauh gitu. Oh, nanti kalau saya begini nanti begitu, nanti kalau saya begini nanti akan begini, aduh nanti gimana ya. Dan akhirnya dalam keputusan yang diambil adalah keputusan yang salah. Kemarin saya sudah jelaskan dalam episode sebelumnya bahwa dalam mengambil keputusan dasari pada 3 hal penting. Yang pertama, utamakan bahwa ini adalah untuk kepentingan Tuhan. Ya, keputusan apapun yang kita ambil dalam kehidupan kita, biarlah kita melihatnya atau mendasari keputusan kita ini adalah untuk kepentingan, keutamaan untuk Tuhan. Ya, keputusan apapun yang kita harus ambil. Ya, kemarin saya singgung, kalau mau bercerai, lihat ini memalukan Tuhan enggak? Kalau mempermalukan Tuhan, janganlah gitu. Yang kedua adalah keputusan apapun yang kita ambil harus mengingat kepada keluarga. Ya, ini ada dampaknya nggak buat keluarga gitu loh. Kalau dampaknya besar buat keluarga, janganlah lakukan keputusan yang salah. Ya, jadi ini adalah hal yang menjadi dasar untuk kita mengambil keputusan apapun. Yang utama adalah kepentingannya Tuhan, yang kedua adalah kepentingan keluarga, dan yang ketiga adalah kepentingan orang lain. Berarti kita tidak ada di dalamnya. No. Saya mau katakan, kita tidak boleh menjadi orang yang egois dalam setiap keputusan-keputusan penting apapun yang kita ambil. Mari kita utamakan kepentingan Tuhan di dalamnya, kepentingan keluarga di dalamnya, dan kepentingan orang lain di dalamnya, ya. Haleluya. Nah, ini yang terjadi sama Abraham. Ketika itu dia mulai mengambil keputusan yang salah. Dan bukan hanya dia di Mesir melakukan hal yang salah, ya kan, tetapi juga saat di Gerar. Ya, dia mengakui Sarah juga sebagai saudaranya, sehingga Raja Abimelek pada saat itu sebagai Raja Gerar mengambil Sarah untuk dijadikan istri. Tapi pada malam hari tangan Tuhan juga yang tidak terlihat itu mendatangi Abimelek dan menegurnya agar mengembalikan Sarah kepada Abram, ya. Dan akhirnya Sarah dikembalikan. Nah, perhatikan di sini 2 kali loh dalam perjalanan Abraham yang juga menipu, membohongi, ya. Tetapi itu dia yang saya mau katakan. Sekali lagi saya mau katakan kita tidak kompromi dengan dosa. Tetapi ada kalanya di luar kesadaran kita,
ya. Di luar kemampuan kita, kita melakukan tindakan-tindakan yang salah, kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya dalam kesempatan hidup di mana kita ada, pada hari di mana setiap harinya kita ada, di saat itulah kita punya kesempatan untuk meminta ampun kepada Tuhan, untuk kita minta ampun sama Tuhan. Dan jangan pernah biarkan suara-suara setan terus mengintervensi diri kita, suara-suara setan mengintimidasi kita. Jangan biarkan hal itu terjadi atas kehidupan kita. Kita hanya tetap mendengar suara Tuhan, dan kita harapkan tangan Tuhan yang tidak terlihat, yang maha kuasa itulah yang akan menjaga, memproteksi, bahkan menuntun langkah kita yang salah menuju kepada arah yang tepat. Haleluya. Inilah hal yang bisa kita lihat, di mana tangan Tuhan kembali menolong Abraham di dalam keadaan Abraham yang bersalah sekalipun, di mana Allah yang berjanji kepada Abraham, Allah yang bertanggung jawab. Ini prinsip. Kalau kita bangun pagi, ya, Alkitab berkata bahwa berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Itu adalah janji Allah. Pegang itu, bahwa Allah pasti akan memberkati kehidupan setiap manusia yang ada. Sehingga 1 Korintus 10:13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Pada saat kamu dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat melaluinya. Nah, ini yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Bahwa dalam hidup ini pasti ada proses, pasti ada pencobaan, tetapi jangan kalah dengan hal-hal tersebut. Hadapi saja, jalani saja, karena kita mengingat ada tangan Tuhan kok yang tidak kelihatan, yang menyertai saya, yang menjaga saya, yang melindungi saya. Haleluya, puji Tuhan. Selanjutnya, pelajaran penting apa yang bisa kita pelajari di dalam keberadaan daripada Abraham, ya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di mana dalam Kejadian 18 pada ayat 8-14, Bapak Ibu saudara bisa membacanya, di mana Allah berjanji kepada Abraham bahwa akan lahir yang namanya anak keturunan ilahi melalui rahimnya Sarah. Tetapi kejadian yang salah lagi dilakukan oleh Abraham. Dia mengambil Hagar untuk menjadi istrinya, ya, sehingga akhirnya terjadilah masalah dalam kehidupan Abraham dan juga keturunan-keturunannya, ya. Nah, inilah hal yang ketiga yang bisa kita lihat. Dalam keadaan yang demikian pun, ya, tetap di mana kesalahannya Abraham pada masa itu, tetap Allah juga menolongnya, ya. Dia tetap bekerja untuk apa? Untuk menjadikan Abraham seperti apa yang menjadi janjinya. Jadi di sini kita perlu mengerti bahwa dalam setiap keadaan terdesak sekalipun, dalam keadaan terjepit sekalipun, tangan Tuhan sanggup untuk menolong kita. Karena itu biasakan dalam diri kita untuk apa? Mengandalkan Tuhan. Biasakan dalam diri kita memiliki ketransparanan, keterbukaan sama Tuhan. Kalau memang kita nggak sanggup, kita ngomong nggak sanggup gitu loh. Kalau memang kita bilang Tuhan terlalu berat masalah saya, ngomong terlalu berat sama Tuhan, jangan diem-diem gitu loh. Supaya apa? Supaya Tuhan dalam kasih-Nya melatih, mendidik kita untuk kebaikan kita. Jadi kalau kita diem-diem, sebenarnya bebannya itu di mana? Di diri kita sendiri. Bukannya Tuhan tidak tahu masalah kita, tetapi yang Tuhan inginkan adalah apa? Kerjasama sebagai seorang anak kepada ayahnya, sebagai seorang anak kepada bapaknya. Kenapa? Karena dalam prinsipnya, dalam Ibrani pasal yang ke-13, di mana Alkitab mencatat bahwa ia adalah Bapa yang mau melatih anak-anaknya. Ia adalah Bapa yang mau mendisiplin anak-anaknya. Nah, sama dengan kehidupan kita. Nah, kalau kita punya anak, kembali kalau kita bicara tentang kehidupan sehari-hari, kita punya anak nih, anak kita punya masalah, dia nggak ngomong, kita nggak tahu, iya kan? Kalaupun kita tahu, artinya gini, oh anak kita ini kepala batu, dia masih mau mencoba sendiri. Kesannya kan seperti itu. Tapi waktu kita menyadari bahwa anak kita membutuhkan pertolongan, dia berkata, "Pak, tolong saya dong, Pak. Ma, tolong saya dong, Ma." Maka kita tahu bahwa anak kita perlu ditolong. Orang tua mana sih yang kalau anaknya minta tolong tidak menolong, ya kan? Orang tidak minta tolong aja kita tolong, apalagi kalau dia mau minta tolong gitu loh. Pasti kita akan tolong. Sama dengan Tuhan gitu loh. Nah, masalahnya kan kita kadang-kala terlalu terlalu berpikir bahwa masa sih Tuhan memang bisa tolong saya kan udah berdosa, saya kan sudah bersalah, saya kan orang yang
kita izinkan pikiran-pikiran liar kita untuk menghancurkan apa yang menjadi iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah, inilah hal yang harus dirubah dalam kehidupan kita yang ada. Oleh karena itu, dalam kesempatan pagi hari ini, sebelum Bapak Ibu Saudara memasuki apa yang menjadi kebersamaan dalam ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh setiap gereja-gereja di mana Bapak Ibu Saudara ada, ya, sekali lagi saya katakan, setiap pagi, setiap jam 6 pagi, saya mau setiap Bapak Ibu Saudara boleh memiliki renungan berkaitan dengan apa yang menjadi kebersamaan dengan Tuhan, ya. Dan saya mau setiap Bapak Ibu Saudara juga bertumbuh di dalamnya. Haleluya. Nah, inilah hal yang ketiga yang bisa kita lihat. Lalu selanjutnya, kesalahan apa lagi? Pada saat Abraham mempersembahkan korban, ya, di mana dikatakan bahwa Ishak harus dikorbankan, ya. Di sini Abraham memang tidak mengerti apa yang menjadi perintah Tuhan tersebut, tetapi dia memiliki kepercayaan yang penuh untuk dia tetap memberikan mempersembahkan Ishak untuk dikorbankan, ya. Tetapi dalam kenyataannya, kalau kita melihat bahwa akhirnya dalam Kejadian 22, akhirnya Tuhan menyediakan, yaitu seekor domba untuk dipersembahkan. Nah, inilah hal yang bisa kita perhatikan dalam kehidupan Abraham yang ada. Artinya apa? Dalam janji Tuhan, kadangkala Tuhan itu membuat sesuatu yang kadangkala aneh, ya kan begitu. Masa udah dikasih anak, lalu anaknya disuruh persembahkan. Nah, ini kan sesuatu yang tidak mudah. Ada kalanya situasi-situasi tertentu di mana Tuhan mau menguji sampai sejauh mana kita mengasihinya. Tuhan mau melihat sampai sejauh mana kita mengandalkannya. Nah, dengan demikian pada saat kita mengalami proses ujian tersebut, apakah kita sudah sepantasnya naik pada level berikutnya atau kita masih harus terus belajar di dalamnya? Berarti di sini menjadi satu tantangan dalam kehidupan kita. Kita mau percaya Tuhan dalam kekuasaannya atau kita mau percaya kepada diri kita dengan logika kita yang ada, yang membuat kita akhirnya apa? Kita tidak mengalami apa yang menjadi kedahsyatan Tuhan. Nah, dalam kesempatan ini Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, biarlah kita pun juga boleh belajar, ya, bahwa ada tangan Tuhan kok yang menyediakan segala sesuatunya. Dalam keadaan yang saat-saat di mana Abraham akan menyembelih Ishak untuk korban persembahan, maka pada detik-detik itu juga Allah sudah menyediakan domba untuk disembelih, ya. Nah, ini yang saya mau katakan, ada aja tangan Tuhan yang menolong, ada aja tangan Tuhan yang menyediakan, ada aja tangan Tuhan yang menyembuhkan, ada saja tangan Tuhan yang selalu untuk melindungi dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anaknya. Haleluya. Dan akhirnya apa yang bisa kita pelajari dalam kesempatan ini, kita bisa melihat juga tangan Tuhan ketika Abraham mulai bargaining dengan Tuhan, tawar-menawar untuk apa? Berkaitan dengan keberadaan daripada Lot di tanah Sodom dan Gomora, ya. Sebelum dihancurkan, Abraham mencoba untuk tawar-menawar dengan Allah berkaitan jumlah orang benar di kota Sodom dan Gomora yang ada. Tetapi kita tahu bahwa hal itu pun tidak mencapai kuota yang ada, ya. Namun dalam kesempatan itu kita bisa melihat ada aja tangan Tuhan yang selalu menjaga, yang selalu menolong, yang selalu memberkati. Bahkan yang luar biasanya, bukan langsung dalam peristiwa Abraham, tetapi peristiwa keponakannya Lot, tangan Tuhan pun sanggup untuk meluputkan Lot dan keluarganya dari bencana api belerang yang Tuhan hancurkan kepada Sodom dan Gomora yang ada. Puji Tuhan. Jadi di sini pagi hari ini Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, biarlah apa yang menjadi keadaan kita hari-hari ini, ya, yang saya katakan di awal tadi, bahwa sepertinya tidak cukup apa yang menjadi kematian oleh karena pandemi COVID-19 yang ada, bahkan juga peristiwa, ya, pesawat yang jatuh pun, Sriwijaya Air yang ada. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengerti kok segala sesuatunya sedang menuju pada kesudahannya. Hal ini harusnya menguatkan dalam kehidupan kita untuk mengingat ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang akan selalu menjaga, yang akan selalu melindungi, yang akan selalu memberkati kehidupan setiap kita semua yang ada. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ya. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, kiranya apa yang boleh saya sampaikan ini, ingat setiap pagi dari jam 6 sampai jam 7 pagi saya akan terus
menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan setiap hari, setiap pagi ya. Saya rindu memberi kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya rindu mendorong setiap Bapak Ibu Saudara untuk maju di dalam Tuhan. Saya rindu memberi kekuatan di dalam setiap langkah-langkah apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan sepanjang harinya ya. Puji Tuhan, bantu doa terus supaya saya bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara dalam kesempatan-kesempatan setiap paginya. Puji Tuhan. Kita akhiri apa yang menjadi kebersamaan kita ini, dan buat setiap Bapak Ibu Saudara ya, selamat hari Minggu, selamat beribadah dimanapun Bapak Ibu Saudara boleh melaksanakan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini mengawali hari yang ada. Kami bersyukur kami boleh berdoa, kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kepada kami ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang selalu menyertai, yang selalu menolong, yang selalu menjagai kehidupan setiap kami semua yang ada. Berkati setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Berkati juga dalam kesehatan mereka, berkati di dalam apa yang menjadi aktivitas hidup mereka. Bahkan dalam rangkaian ibadah sepanjang hari ini, Tuhan juga campur tangan. Berkati gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Berkati hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Berkati jemaat-jemaat Tuhan di mana-mana tempat. Terima kasih Bapa di surga, bersamaan dengan peristiwa yang terjadi atas bangsa kami Indonesia pun, Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga yang ditinggalkan atas peristiwa jatuhnya pesawat yang ada. Tuhan juga kiranya memberikan kekuatan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami juga berdoa untuk apa yang menjadi peristiwa pandemi COVID-19 atas bangsa kami Indonesia. Ke dalam tangan Tuhan yang kuat kami tetap serahkan. Tuhan, berkati Indonesia, lawat Indonesia, Shalom-Mu turun atas bangsa kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden, berkati Bapak Wakil Presiden, berkati para menteri, berkati para kepala daerah, berkati juga buat setiap para TNI, Polri, bahkan juga Satpol PP, para medis. Tuhan juga berkati dokter, perawat, suster, brother. Tuhan kiranya juga memberkati setiap mereka yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh menyatakan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Akhirnya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu senantiasa. Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Haleluya. Mari kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.